berpikir, sufisiensi, sistem berpasangan adalah realita. Frasa di atas mencerminkan keberadaan sistem berpasangan di berbagai kehidupan. Keberadaannya yang konsisten dari waktu ke waktu menjadikan sistem berpasangan dapat dikategorikan sebagai realita yang selanjutnya diharapkan dapat diambil hikmahnya dalam pengembangan pengetahuan, termasuk di akuntansi. Karakteristik pertama sistem berpasangan adalah bahwa terdapat dua bagian tidak dapat dipisahkan. Sistem berpasangan sesungguhnya dapat terdiri lebih dari dua bagian, karena banyak realita yang menunjukkan hal tersebut. Pengembangan pengetahuan lazimnya menggunakan dua bagian sebagai sebuah pasangan, karena diperkirakan para pengembang pengetahuan melihat realita yang sangat dekat, yaitu bagian-bagian di tubuh manusia, yang sebagian besar merupakan pasangan yang terdiri dari dua bagian. Keberadaan dua bagian ini menjadikan perspektif sistem berpasangan berdasar pada dua bagian dimensi, bukan hanya satu dimensi. Karakteristik selanjutnya, kedua bagian tersebut berbeda secara nyata dan konkret, tetapi sesungguhnya memiliki fungsi yang secara substantif saling melengkapi dan saling berhubungan. Sebagai contoh, marilah mencermati tangan manusia. Punggung tangan kiri berada di sisi kiri, sedangkan punggung tangan kanan berada di sisi kanan. Jika punggung tangan kanan disamakan, yaitu sama-sama diposisikan di sisi kiri, maka yang terjadi adalah jari jempol tangan kiri berada di posisi paling atas, dengan jari jempol tangan kanan berada di posisi paling bawah. Demikian pula siang dan malam memiliki perbedaan yang jelas yang dapat dikatakan kontradiktif. Namun demikian, perbedaan tersebut justru saling melengkapi. Mempertimbangkan berbagai realita di atas adalah menjadi sangat mudah untuk menerima sistem berpasangan sebagai realita yang seharusnya digunakan dalam pengembangan pengetahuan. Contohnya di bidang riset. Salah satu penerapan sistem berpasangan adalah adanya ketentuan bahwa instrumen pengumpulan data harus memenuhi kriteria valid sekaligus enggak. Kegagalan pemenuhan salah satu kriteria tersebut berpengaruh terhadap kualitas riset yang dihasilkan. Dalam berbagai kehidupan, penerapan sistem berpasangan tidak selalu mudah. Dalam banyak situasi, individu secara sadar maupun tidak sadar memberi perhatian pada satu dimensi dengan melupakan dimensi pasangannya. Berikut ini beberapa contoh ketidakmudahan dalam menerapkan sistem berpasangan. Untuk kemudahan disepakati bahwa dua bagian yang merupakan pasangan dianggap sebagai suatu pilihan. Misalnya, pencapaian tujuan dengan kepatuhan hukum. Kadang kita tergoda untuk mengutamakan pencapaian tujuan personal dengan sengaja atau tidak sengaja mengabaikan ketentuan hukum. Pernyataan hukum dibuat untuk dilanggar, kadang bahkan oleh pembuat hukum sendiri, seakan-akan menjadi opsi yang sering dianggap tepat untuk dipilih dengan berbagai argumen yang diadakan. Kemudian efisien dengan efektif. Usaha penghematan yang cenderung pengiritan dilakukan kita dalam rangka efisiensi, dengan berasumsi bahwa efektivitas akan tetap dapat tercapai. Alhasil terlalu berfokus pada efisiensi, pada gilirannya justru mengorbankan efektivitas, yang berarti bahwa semua pengorbanan yang dilakukan meski sudah minimal menjadi sia-sia. Sistem ini telah digunakan lebih dari setengah milenium secara kontinu dan tidak mengalami perubahan, yaitu mekanisme debit kredit. Dengan demikian, para pendahulu akuntansi pada dasarnya telah mengembangkan pengetahuan berupa sistem pencatatan yang beranda sistem berpasangan yang merupakan suatu realita, sehingga sampai sekarang sistem pencatatan berpasangan tersebut terus digunakan dan sangat besar kemungkinan tetap digunakan dalam rangka pengembangan akuntansi di masa-masa datang. Di sisi lain, pengembangan akuntansi menunjukkan sinyal kekurang pedulian akuntansi terhadap sistem berpasangan, yaitu dengan mengutamakan satu dimensi di atas dimensi lainnya, yang sebenarnya kedua dimensi tersebut merupakan pasangan. Hal ini tercermin dari berlakunya prinsip dasar dari akuntansi yang disebut substance over form, atau substansi mengungguli bentuk. Prinsip dasar ini menjadikan akuntansi lebih mempedulikan substansi daripada bentuk transaksi. Salah satu konsekuensi penggunaan prinsip substansi mengungguli bentuk berakibat informasi keuangan tentang barang-barang konsinyasi tidak terekam dengan baik di akuntansi. Menurut pendapat saya sependapat dengan sistem berpasangan adalah realita, apalagi dalam ilmu akuntansi. Karena dilihat dari sejarahnya, ilmu akuntansi dibuat dahulu kala oleh Lucas Pacioli, yaitu sistem debit dan kredit.
Sampai sekarang pun sistem berpasangan tersebut masih digunakan dan tidak berubah. Mari kita lihat sejarah tersebut. Sejarah dan perkembangan akuntansi. Nama Luca Pacioli, seorang pastor dari Ordo Fransiskus pada tahun 1494. Ia menerbitkan bukunya Summa de Arithmetica Geometrica, Proportioni et Proportionalita, yang di dalamnya terdapat 2 buah bab, De Computis et Scripturis, yang menjelaskan pembukaan pencatatan berpasangan, debit ad adebeo, dan kredit kredito. Digunakan dalam pencatatan untuk memastikan sebuah pencatatan berpasangan. Ia berkata, seluruh pencatatan harus berpasangan. 3 buku digunakan di sini, sebuah memorandum, sebuah jurnal, dan sebuah buku besar. Pada waktu yang bersamaan, mengingat umur yang pendek dari perusahaan bisnis, Pacioli menjalankan perhitungan dari laba suatu periode dan penutupan buku. Jantung akuntansi keuangan modern ada pada sistem pembukuan berpasangan. Sistem ini melibatkan pembuatan paling tidak 2 masukan untuk setiap transaksi. 1 debit pada suatu akun dan 1 kredit terkait pada akun lain. Jumlah keseluruhan debit harus selalu sama dengan jumlah keseluruhan kredit. Kritik mengatakan bahwa standar praktik akuntansi tidak banyak berubah sejak dulu. Reformasi akuntansi dalam berbagai bentuk selalu terjadi pada tiap generasi untuk mempertahankan relevansi pembukuan dengan aset kapital atau kapasitas produksi. Walaupun demikian, hal ini tidak mengubah prinsip-prinsip dasar akuntansi, yang memang diharapkan tidak bergantung pada pengaruh ekonomi seperti itu. Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem pencatatan berpasangan merupakan sebuah realita. Oleh karena itu, adalah langkah yang benar dan tepat untuk membangun pengetahuan akuntansi dengan berandai sistem pencatatan berpasangan. Selanjutnya, evaluasi dan pengajuan gagasan solusi tentang implementasi IFRS dapat dilakukan dengan berandai sistem berpasangan.